Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi. Kami dari kelompok PO yang beranggotakan Agis Tabahi, Emilian Rofiah, Berlian Artamevia, dan Ferry Pramudia ingin melaksanakan presentasi tentang proses stokastik dan seterusnya. Proses stokastik. Proses stokastik adalah himpunan variabel random yang merupakan fungsi dari waktu. Proses stokastik digunakan untuk memodelkan evolusi suatu sistem yang mengandung suatu ketidakpastian atau sistem yang dijalankan pada suatu lingkungan yang tak dapat diduga, di mana model deterministik tidak lagi cocok dipakai untuk menganalisis sistem. Untuk spesifikasi proses stokastik, himpunan harga-harga yang mungkin untuk suatu variabel random Xn dari suatu proses stokastik Xn n lebih dari satu disebut ruang state space. Suatu proses stokastik sering ditulis dengan simbol X kurung T. Dengan T merupakan himpunan bagian dari min tidak terhingga dan tidak terhingga. Selanjutnya, parameter pada proses stokastik dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, proses stokastik dengan parameter waktu kontinu jika T merupakan suatu interval dengan panjang positif. Selanjutnya, kedua, proses stokastik dengan parameter waktu discrete jika T merupakan himpunan bagian dari suatu bilangan bulat. Dalam proses stokastik, ruang state S dari proses tersebut memiliki 4 kemungkinan, yaitu yang pertama, proses stokastik dengan parameter discrete dapat menghasilkan ruang state discrete. Yang kedua, proses stokastik dengan parameter discrete dapat menghasilkan ruang state continue. Yang ketiga, proses stokastik dengan parameter continue menghasilkan ruang state discrete. Yang keempat, proses stokastik dengan parameter continue menghasilkan ruang state continue. Selanjutnya yaitu fenomena antrian. Antrian merupakan suatu fenomena yang dihadapi pelanggan pada industri jasa. Antrian tidak dikehendaki oleh pelanggan maupun penyedia jasa. Pelanggan menilai waktu cukup berharga, sehingga mereka mungkin akan memilih melakukan perjalanan yang lebih jauh atau mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mendapatkan pelayanan yang tidak menyebabkan antrian yang panjang. Tidak jarang juga ditemukan pelanggan membatalkan niatnya bergabung dengan antrian dan tidak pernah kembali karena menemukan antrian cukup panjang. Fenomena antrian merupakan salah satu cabang dari matematika terapan yang sering digunakan aplikasinya. Teori ini digunakan untuk memetakan masalah. Antrian adalah matematika. Teori antrian dapat digunakan untuk mengevaluasi fenomena antrian dari sudut pandang pelanggan dan penyedia jasa sehingga akan dihasilkan solusi optimal. Fenomena antrian ini bertujuan untuk menganalisis antrian yang terjadi dan menentukan jumlah loket optimal pada hari libur dan hari biasa, baik secara teknis maupun secara ekonomis. Analisis antrian merupakan bentuk analisis probabilitas, bukan merupakan teknik. Oleh karena itu, hasil analisis disebut sebagai karakteristik operasi bersifat probabilitas. Elemen pokok dalam sistem antrian adalah pola kedatangan, tingkat pelayanan, disiplin antrian, desain fasilitas pelayanan, kapasitas antrian, populasi, dan perilaku manusia. Pola kedatangan dan tingkat pelayanan pada umumnya mengikuti distribusi Poisson dan eksponensial. Contoh fenomena antrian. Contoh supermarket. Berapa lama pelanggan harus menunggu di kasir? Apa yang terjadi dengan waktu tunggu selama puncak kesibukan? Apa jumlah kasir cukup? Contoh sistem produksi. Sebuah mesin menghasilkan jenis produk yang berbeda.
Berapa waktu pasti dari suatu pesanan? Apa yang mengurangi waktu pasti jika kita memilih sebuah mesin ekstra? Haruskah kita membuat prioritas dari pesanan? Contoh kantor pos. Dalam suatu kantor pos, ada counter-counter khusus di dalamnya seperti stempel, packing, transaksi keuangan, dan lain-lain. Apakah counternya sudah cukup? Bisakah antrian terpisah atau antrian umum di depan counter dengan spesialisasi yang sama? Selanjutnya ada game teori. Game teori adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Teori ini digunakan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Game teori dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan transaksi antara produsen dan konsumen. Selain itu, game teori juga dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang hubungan produsen dan konsumen melalui strategi-strategi yang dikembangkan melalui satu kali proses. Jika entitas yang dilibatkan lebih banyak dan strategi yang dikembangkan juga lebih luas, maka game teori dapat menggambarkan berbagai macam kemungkinan yang terjadi pada setiap entitas. Contoh dari game teori yaitu para manajer pemasaran bersaing dalam memperebutkan bagian pasar, para pemimpinan serikat dan manajemen yang terlibat dalam penawaran kolektif, para jenderal tentara yang ditugaskan dalam perencanaan dan pelaksanaan perang, dan para pemain catur, yang semuanya terlibat dalam usaha untuk memenangkan permainan. Selanjutnya ada flowchart game teori, yaitu dari mulai lalu menentukan entitas yang terlibat pada produsen dan konsumen, lalu ada menentukan matriks payoff, lalu menghitung nilai payoff, mencari nilai klimaks dan maksimin, lalu ada kolom baris yang dominan jika ada nilai minimal dan maksimal sudah sama, lalu menggunakan metode strategi campuran, tentukan proporsi penggunaan tiap strategi, dan selesai. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.